PWI Jawa Timur Rusdiani, Kesepuhan PWI Jawa Timur Gus Abdul Hamid Mujib, bakal calon wali kota Pasuruan Syarif Jadi, Yai Syarifuddin, Ketua Lembaga Dakwah PWI Pusat, Gus Suheri, wong bodoh pinter Laskar Jawa Timur, Yai Syakir dari Bekasi, ini tetangganya Tengku Khoni, gayanya dari Tengku Khoni. Para kesepuhan, Ketua PWI Kabupaten Tuban, Ketua Laskar atau Panglima Laskar Kabupaten Tuban, para yai, para alim, para ulama. Hari ini sangat berbahagia saya dapat hadir di pondok pesantren Tarbiyatul Tulab Penjenenganipun Kiai Ansori dalam rangka menyaksikan pelantikan PWI Kabupaten Tuban, perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Jangan kita berjuang ingin semua orang ikut berjuang bersama kita. Dari zaman dulu, sejak masa perjuangan, pejuang itu minal aqallin, pejuang itu minoritas, karena pejuang itu memperjuangkan hak-hak mayoritas. Tidak semua orang diberikan rasa syaja'ah fil qalbi. Ada orang yang dititipi oleh Allah di dalam hatinya syaja'ah. Dialah yang akan menjadi agent of change of the world. Agen perubahan dunia itu hanya dilakukan oleh orang-orang fi qalbihi syaja'ah. Perubahan apapun di dunia ini, peradaban dibangun oleh man fi qalbihi syaja'ah, para kesatria. Qalalallahu mathalan rajulaini ahaduhuma akal la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu lam ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Manusia itu ada dua. Allah membuat perumpamaan jenis manusia itu seperti dua orang laki-laki. Pertama, laki-laki yang bisu, seorang hamba sahaya yang dia tergantung kepada tuannya. Aynama yuwajjihu ay yatawajjah fala ya'ti bi khairin. Di mana saja tuannya itu menyuruh, dia akan bekerja, tetapi lam ya'ti bi khairin. La ya'ti bi khairin, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang terbaik. Hal yasawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Apakah orang yang semacam itu sama dengan orang yang dia memerintahkan keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dari zaman dulu manusia itu terbagi dua. Ada yang dia mau bekerja li syaja'atihi fi qalbihi li 'irfanihi wal yaqinihi, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya. Ada yang dia bergerak ketika maulanya, majikannya menyuruh. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja. Tidak didasari oleh apa keyakinan yang ada di dalam jiwanya. Dan PWI itu
termasuk orang-orang ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala shiratil mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Waltakun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ilal khairi, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang dalam status Facebooknya yang di-screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orang ini sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawi. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan melawan dan pertahankan masa kita. Setelah nulis begitu, dia mati. Siapa? Saya nggak mau nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Rasul. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful asal telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak, dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beratus-ratus tahun, dia akan ikut terdantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Suhaimi Womboro yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma Womboro. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi, dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah, tetapi nadirul wujud.
nasional. Orang berumur 130 tahun, kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Mungkin karena mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah terasa tua, umur 60 tahun, banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia di Jakarta sampai tua, kalau mau mati terasa pulang dia. Nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Gunung Kiri. Orang Kiri ada di kampung saya itu. Sampai meninggal dia di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang, banyaknya ke Palembang di Jakarta. Tapi kalau umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Kayaknya di makamnya di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun, katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayat Muhammad anak kita. Itu bukan kakek kamu ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Ilham bin Aun. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatus Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Nahdiyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Bahwa ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab sedikit doang, mirip belum ini benar-benar baca selawat mana Arab belum kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka memerintah Rasulullah di timur diperiksa. Batu-batunya dulu mesti diperiksa 180 dengan mesti diperiksa. Tetapi kalau dipikir mayoritas ansi jiwari berarti harus dibalakan. Dibalakan karena kemudian begini, itu dibalakan. Padahal dibalakan kayak wali Songo dibalakan. Jadi dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang bukan keluarga Nabi, kemudian dibalakan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Tidak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubaid dan seluruh laki-laki tiba-tiba anak cucunya beto-beto. Orang nakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sudiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ini akidah itu apa artinya? Mualakal. Orang kealuk dimungkinkan orang. Mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Bahlawi ini keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang masing-masing bela ini kita bukti bukan mancing
pancingan nih wong sing manjudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Quran semua. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Alimun bermakna mulimun, siksa yang mengerikan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Rawi al-Idrus atau Idrus Rawi, pembela pahlawan itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka menghela orang-orang yang mencakup nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya, namun mereka bukan keturunannya. Okelah dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhbartum bih wa laisa alaikum junahun fima asfaqtum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubuhum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita suka kasih tahu kan? Sayang, sini sayang. Sini saya. Kemudian, ya saya dikenal bin Ubed bin Ahmad bin sayang. Ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Tapi saya ngomong begitu, kamu dipasang. Jangan jauh. Sabar, jangan marah. Sabar. Ini kitanya ini takdirul ansar. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Sa'ad. Ini kita bapak kelima nih, namanya Tahdibul Ansar karya Al-Ubaidi. Ini kitab Al-Masjid karya Al-Amari. Ini semua jadi bapak kami barang enggak? Tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kita ini tidak ada, di kita lain bisa jadi ada. Maka tidak lainnya tidak ada. Kalau kita lainnya ada, kalau gimana? Kita cari lagi kemana-mana tidak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada dia dapatkan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul atau tidak Isa? Kiai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa? Maulana Ansori. 2. Muhammad Maulana Ansori. Iya. 3. Malaini Ansori. Nah, Malaini betul. Namanya anaknya 3. Ini Maulana Ansori dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh. Catat tuh kan 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Samlawinya Habib Lutfi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi. Ada kitab Tafsirul Qaul dicatat anak saya 3. Ini kan bukti sejarah. Ada lagi buku harian catat anak saya 3. Anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak ketiga tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja. Maulana Ansori, Nur Aini sama satunya itu nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Ansori itu ada, tapi tidak dicatat. Dalilnya adalah tidak ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Ada
ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, trek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh, nyari dia, istrinya mau cepet, anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, ada lembus dan daya dulu ala ada di lucu. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu nama motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Maksudnya dia punya motor punya kunci. Betul atau tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi mobil ini sebagai anaknya Ahmad itu laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al-ilmu bi'adami dalil dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bil dhannil bayyin khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yaya kita, mbah-mbah kita, tidak pernah nanya-nanya silsilah kepada Nabi. Tapi, anak hadis, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih, barokah doain, barokah ini. Doa Allah, yakin yang punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnul dzan. Namanya husnul dzan. Namanya dzan. Namanya kita terima saja mudah-mudahan ada barokah. Kata betul juga barokah kalau kita husnul dzan. Betul bahwa husnul dzan itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzan itu pada tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bid-dalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban. Untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini, kasihan gak punya ibu, gak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini yang sakit? Anak saya. Husnul semua bisa jadi anaknya yang sakit benar. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak yang sakit dari Bekasi. Namanya Dhon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, jadi Syakir ini juga ngeberuyang aja dalam pikirannya. Ini saya mau nikahkan atas nama saya, atau bagaimana kalau atas nama saya enggak sah karena saya bukan walinya. Kalau bisa saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saja. Mau dinikahkan aja dia Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut nah itu jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya,
sakit bahwa ini bayi anaknya kembali lagi ibunya Samsia, bukan anak kecil. Dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuhan, ini si anak ditanya, hei, apa namanya, Gus Joni, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya ke hakim, anak siapa itu? Anak dia sakit. Sah apa tidak? Sah. Karena surah wal istifadah sudah tasamuh bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anaknya sakit. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anaknya sakit, surah istifadah itu gugur semua. Jadi surah dan istifadah itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, inna nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa an yasbuta ma yukhalifu. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak kiai sakit, kita percaya saja itu anak kiai sakit. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak kiai sakit, karena sudah syuhrah dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Bahlawi, orang yang mengatakan Bahlawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhrah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya tidak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitab ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbak Hasim Asyari itu nggak mau baca-baca dengan nasab-nasab ngapusin hati. Saya jadi kerasa hatinya apes nggak tahu bikin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat sudah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Apes lagi kita nasab. Nasab yang duduk, tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram. Karena nanti akan berzina seumur-umur. Enggak itu. Anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya kok. Ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan dan bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya. Padahal indallah la yasihu, indah Syekh Sakir sendiri la yasihu, indah Ki Ansori juga la yasihu. Dan ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wes ke acara tuh sila tutup-tutupin lagi, orang yang bisa tutup-tutupin lagi jadi bupati. Diatur kami mujib nyalon wali kota, orang ngandel-ngandel menasab. Jokowi, raja kita raja besar. Ini raja besar, Jokowi jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi tapi Nambi. Apa yang depan? Itu masih belum saya masih menyusul Konggolawe, belum petang macam-macam kebohongan abram segala macam. Itu ada orang-orang dulu itu rajin menjaga silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari ponak-ponakan sepupu-sepupu. Yang ini kita tahu bahwa ada gerobokan dicopot harus segala. Saya ini masih turunan bidadari, Pak.
Nanggung mulai. Coba tahu kan, ada di gerombolan. Dan itu tidaklah ada artinya sebuah dan apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang, jangan fitnah. Kuwailah iman, al-kuwailah iman. Apa orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mustahil mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Kuwailah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab dialog itu banyak yang dikatakan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadral Maut tidak ada kitab yang dikarang, karena lagi perang. Tidak sempat yang namanya itu nulis-nulis nasab ada, Mayai. Ada. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Atau bagaimana? Karena itu sama. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyah. Ada 'inda an-nasabil yadullu 'ala al-hasr. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajab Al-Muqtibun. Qala fi al-Muqtibun idza 'abbara an-nasaluna bil jumlatil ismiyah hada yadullu 'ala al-hasr. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati balin, itu jumlah ismiyah. Itu ada yaitu alam asri, di mana anna auladahu munhasiratun fi salasati balin, la bayn. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Bukannya tidak konsisten ini di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi di dalam Asy-Syajarah Mubarakah ini menggunakan 3. Kitab Abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah anaknya 4, ada di kitab Abad ke-5. Tapi kenapa di kitab Abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4. Tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah inqilab tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis tulisan itu? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kita yang lebih kesana lagi, lebih muda berarti yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di adat yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah inqilab. Yang sudah inqilab itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqab, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wa taqullaha wal arham. Ilmu nasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui apa namanya jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jan, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, kita masih ada satu darah. Darah kita ini Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih kalau kita misalnya tes DNA
tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA, itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua itu nanti di atas kelima menyatu semua. Nah ini kalau yang sudah tes DNA ini kan tes DNA sampai 27 dan kita punya 7 yang satu dari relawan Balawi yang mendukung kita. Ada Balawi yang mendukung kita rahasia. Bahaya itu orang bisa dimarahin. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang. Jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akun yang nggak tahu hanya melihat ke pengumuman yang ada di dalam internet family tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan keturunan. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Balawi sendiri. Dan ini rahasia dari Indonesia pada yang pokoknya di dunia ini ada Balawi yang mendukung PWILX dan dia mau jadi relawan dan kita sudah teliti yakin bahwa mereka dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang. Kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan benar-benar, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Ayo kita sama-sama di Indonesia itu seuyunan. Bareng-bareng, jangan berani aneh ya. Begitulah beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente yang dikesek, ente ajam. Saya itu pernah loh. Makanya terngiang-ngiang itu ada Pak Lagi yang menyebut guru saya, Abu Yahud tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Balawi. Balawi usia ulah asuh ke Banten, belum masuk ke Banten, sanjani ceramah, siapa tertahlil gelap 10.000 kali gitu. Marah di Balawi. Katanya, orang aja. Wah, kata saya, boleh juga. Coba mukanya sama muka Abuya tadi, harapan mana itu? Genggotnya lagi kayak satu bagi jelani. Abuya tadi. Itu satu. Itu udah lama. 2018 atau 2019. Tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang Adam di pengadilan. Ketika syahadu anna Muhammad berarti itu Muhammad kakek ente apa kakek anda? Alhamdulillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi Aisyah dan Nabi As-Sajjad yang matanya penuh hilangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut. Kalau saya berbuat dosa, Allah akan melimpahkan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran istri Nabi yang berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa. Bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad
yang ngatain lagi tes iblis. Tes iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung. Pakai logo pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Bandung, Sauna Gadi. Dohara surduhu wa dohara warahu wa qara al-kutub al-mu'tabara min al-fiqh wal-tafsir wal-hadith. Kita fikihnya dari Fathul Mu'in, Fathul Wa'ad, Fathul Munhaj, Nihayatul Muhtad, Mughnil Muhtad, semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Maraghlabi, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Bandung. Kitab Syahrul Fadil Al-Jailani, Al-Bunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh yang lain dibaca oleh Abuya. Nah ini adalah Abuya meneliti tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya mau belajar dalil-dalil. Wis pokoknya mah eta hakim eta bid'ah nabawi. Ini turunan Nabi pokoknya mah sering sekali itu bawa-bawa bahas. Padahal tidak sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di sentuh NU, belum pernah ngurus NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah mendukung calon NU. Kok sekarang ketika bernasab bawa-bawa membahas saja bahas. Enggak langsung katanya mengisbat Barnawi. Mana kitabnya Bahasimnya? Kalau misalnya ada murid yang Bahasim, mana saksinya yang masih ikut mengatakan Bahasim mengisbat Barnawi? Tidak ada. Bahasim itu kalau ada habis dihormati, kiai siapa aja dihormati. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbak oleh Bangkalan, hormat kepada Habib, ya hormat bagi semua orang dihormatin. Hormatin, tapi ada kan bahwa memang Islam. Bahwa itu sering nulis kitab loh. Ada nggak kitabnya? Yang mengislam itu Imaduddin Usman Balawi itu kitab dulu saya. People pernah lihat. Saya Islam Balawi. Jelas baik-baik. Wa min dzurriyyatin Nabi atau min wa min ahli baitin Nabi Balawi. Itu namanya mengislam. Istighfar ya, istighfar. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi. Makanya hari alas itu pakai dalilnya kitab saya ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada udah mengganti namanya Syekh Imaduddin Usman dalam kitab yang seperti Mahiyah dia mengisbat Balawi. Gimana lagi? Kalau kita kan kurang gaya, jadi kita itu ngajak buat semuanya. Betul. Tidak meyakinkan. Padahal mah yudhiru tawakal. Yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair. Framing segala macam di macam-macam lah gayanya. Akhirnya kayak kita yang betul-betul alim, tafakum fitin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang tidak punya hebat, meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan kalau kita itu aduh, lain kesan saya tahu dia tahajudnya sahur ngijilnya 200 jauh lagi mah itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai yang katanya tahajudnya 200 dia ngomong dia mulai bangsa urang. No,
gaya lain dan gaya Maisarah yang tawadhu itu kalau ada terawih maghribah, orang yang sudah beriman kepada Allah, dia dalam salat jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, masya Allah tidak ingat kalau dia sedang salat karena khusyuk kepada Allah. Kalau dia tidak menunjuk dirinya, jangan sekarang nunjuk kepada jamaah yang diri jauh. Kalau dia duduk, yang ditunjuk dirinya sendiri. Dia nak jauh lain bahasa kurang. Duduklah situ, duduklah situ. Begitu gaya kayak gitu. Makanya dari sekarang gayanya agak dirubah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi makan. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi makan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ditanya sama orang setelah dari makan. Tadi lagi marhaba, kamu ngomong waalaikumsalam. Rasulullah, minta salam. Seperti kita ada manhaj awliya tis'ah, kita manhaj Maisarah yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak beris, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum